akan membahas terkait koreksi SPM. Nah, terkait koreksi SPM dapat kita lihat aturannya pada Per 16 PB tahun 2014 tentang tata cara koreksi data transaksi keuangan pada SPAN. Nah, koreksi data tagihan yang dilakukan melalui modul pembayaran itu terdiri dari koreksi BAS atau koreksi bagan akun standar, lalu koreksi uraian SPM, kemudian ada koreksi nomor rekening khusus. Next. Nah, beberapa prinsip pelaksanaan koreksi yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, KPPN hanya dapat melakukan koreksi apabila telah ada permintaan koreksi dari Satker beserta ADK koreksinya dan dokumen-dokumen pendukungnya. Lalu koreksi hanya dapat dilakukan untuk tagihan yang sudah dibayar. Kemudian kita harus memastikan nomor dan tanggal SPM sama dengan nomor dan tanggal SPM yang akan dikoreksi. Lalu koreksi tidak boleh mengubah jumlah uang, baik jumlah total pengeluaran, jumlah total potongan, maupun jumlah bersih dari SPM. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahwa nama supplier dan NPWP pada SPM awal dan koreksi itu harus sama. Lalu proses koreksi dilakukan dengan centang pada jenis koreksi yang akan dilakukan. Kemudian proses koreksi tetap melakukan cek pada ketersediaan pagu pada BAS setelah koreksi. Lalu proses pengecekan ketersediaan pagu tersebut nantinya akan dilakukan saat Kepala Seksi Pencairan Dana melakukan persetujuan koreksi. Nah, ini dia secara ringkasnya alur koreksi SPM. Dimulai dari Satker menyampaikan SPM koreksi ke KPPN, lalu nanti bagian front office melakukan pengecekan terkait SPM koreksinya, lalu nanti validator akan mengunggah ADK SPM koreksinya dan melanjutkannya ke Kepala Seksi PD. Nah, nanti Kasih PD ini akan melakukan persetujuan koreksi dan cetak tanggapan koreksi, lalu terakhir Kepala Kantor akan menandatangani surat tanggapan koreksi dan alurnya sudah selesai. Nah, untuk lebih lanjutnya supaya lebih jelas, ini dia alur SPM koreksi. Jadi pertama itu Satker itu menyiapkan beberapa dokumen. Yang pertama itu surat permintaan koreksi, ini dapat ditandatangani oleh KPA atau PPSPM. Lalu SPTJM, nah SPTJM ini harus ditandatangani oleh KPA. Lalu ada detail permintaan koreksi, ini juga bisa ditandatangani KPA atau PPSPM. Lalu harus melampirkan SPM koreksi dan jangan lupa melampirkan SPM yang lama. Nah, kemudian Satker mengirimkan SPM koreksi ke KPPN. Nah, nanti bagian front office akan mengambil SPM koreksi pada aplikasi Sakti, lalu mengeceknya apakah ada kesalahan atau kekurangan dokumen. Jika benar akan dilanjutkan ke validator, namun jika salah akan ditolak melalui Sakti dan akan diberitahu apa kesalahannya. Lanjut dari FO lalu ke validator. Nah, validator akan melanjutkan yang dari FO, kemudian mengunduh ADK SPM koreksi dari aplikasi Sakti, nanti melakukan unggah ADK SPM-nya itu ke SPAN, lalu nanti dilakukan pengecekan data antara ADK dan koreksi SPM. Jika sudah memang tervalidasi di SPAN, dia benar bakalan akan lanjut ke Kasih PD. Tapi jika tidak bakalan batal. Nah, kemudian Kasih PD akan melakukan pengecekan lagi, dan setelah jika sudah sesuai akan disetujui oleh Kasih PD dan Kasih PD akan mencetak surat tanggapan koreksi lalu menyerahkannya kepada Kepala Kantor. Nah, dan di akhir oleh Kepala Kantor akan menandatangani surat tanggapan koreksi itu dan untuk kemudian dikirimkan ke Satker terkait. Nah, ini dia contoh surat permintaan koreksi di mana nanti ini akan ditandatangani oleh KPA atau PPSPM. Nanti kita bisa lihat di sini cek nomor tanggal SPM dan dia kalau dari nomor SPDD kan berarti dia udah dilakukan pembayarannya, dan dia ini nanti harus sama tanggal SPM nomor SPM-nya antara koreksi dengan yang lama. Alasan koreksinya juga kenapa. Kemudian yang ini SPTJM yang harus ditandatangani oleh KPA. Kemudian next. Nah ini dia Nah, ini dia contoh koreksi SPM karena kesalahan pembebanan sumber dana, di mana dia awalnya sumber dananya dengan PNBP lalu dikoreksi menjadi rupiah murni. Kemudian ini nanti ditandatangani KPA atau PPSPM. Ini detail permintaan koreksi. Lalu selanjutnya
Nah ini SPM koreksi, ini harus dilampirin, dan SPM yang lamanya juga harus dilampirin. Kan tadi gara-gara sumber dananya ya, yang dia awalnya dari PNBP jadi rupiah murni, dapat perubahan pada nasi. Dan ini udah itu aja. Dah, terima kasih. Demikian sobat pembelajar.